Nah, perempuan Indonesia sore hari ini, omong-omong sebelum kita lanjutin, kita mau ngasih tahu nih bahwa ternyata kita perempuan memang perlu waktu me time juga sih untuk ngobrol-ngobrol ya, untuk ketemu dengan teman-teman kita, bicara hal-hal yang positif kayak gini nih. Kita jadi tahu nih bahwa oh iya ya ada sesuatu yang kita ada rambu-rambu kuning yang ternyata kita perlu perhatikan sebagai perempuan Indonesia. So, sore hari ini kenapa kita ada di kafe yang berbeda dong. Ngomong-ngomong, Deti ada di kafe mana? Gue ada di kafe Belanda. Lu di mana nih? Saya di Cianjur. Oh, Cianjur. Kita lagi halu ya ini. Ada bule Tuh kan ada bule kan. Ini berkaitan dengan bule, stigma yang tadi kayaknya seru banget tuh ya. Nah, kita mau dengerin dulu nih dari yang baru aja ngalamin berpisah ya sama suaminya dan bukan karena bercerai. Saya dengar ya, bukan dengar sih, waktu itu saya dipastikan ditelepon sama Vika gara-gara dia marah-marah. Nah, dengerin ya ceritanya, ada apa dia sampai harus marah-marah di Dukcapil, coba bayangin. Apa yang terjadi? Boleh cerita nggak, Vik? Ini tentang stigma masyarakat ya, sebagai single mom ya? Iya. Oke, kalau stigmanya sih ya sebenarnya saat ini kan saya sebagai single mom itu bukan pilihan ya buat saya tuh. Ya saya benar-benar dipaksa lah ngadepin ini gitu ya, mau nggak mau ya harus diterima. Ya kalau boleh ada pilihan ya tentunya saya bakal milih lah masih tetap sama-sama sama suami ya. Tapi kan itu urusannya nggak bisa dipilih gitu. Yang menyadarkan saya waktu saya tuh single mom ya. Setelah saya tuh ngurusin akte kematian suami, itu kan ke Disduk Capil, jadi diambil tuh KTP kita ditahan. Begitu beres, aktenya beres, status KTP saya juga berubah tiba-tiba jadi cerai mati. Gitu. Nah, di situ entah kenapa ya, mungkin karena tekanan juga, baru seminggu pertama ditinggal suami. Entah kenapa saat itu saya kesal banget gitu. Baca status pas dapat KTP, loh kenapa statusnya kok jadi cerai mati gitu. Terus saya panggil bapaknya, Pak, sini Pak, Bapak salah nih Pak, saya mah nggak cerai. Saya kenapa statusnya di KTP jadi cerai mati? Saya nggak mau Pak, saya nggak cerai. Coba Bapak benerin nih, Bapak salah, saya bilang. Terus ya, bapaknya mungkin karena kaget ya si bapaknya, dari kalimat pertama saya udah keluarin statement, saya langsung nuduh ya Bapak salah gitu kan, bapaknya juga jadi kaget kan. Si Bapak akhirnya jelasin sih, Bu, statusnya emang kayak begitu katanya, emang apa yang salah? Nggak ada yang salah, dia bilang. Ya saya bilang kan saya nggak cerai Pak, saya nggak mau terima, saya nggak mau cerai, saya bilang gitu kan. Karena setahu saya dulu itu status kan duda atau janda gitu. Nah baru saya ketemu tuh, oh ada cerai mati, ada cerai hidup. Nah terus saya bilang tetap aja Pak, pokoknya saya nggak mau cerai. Saya nggak cerai, jadi Bapak jangan tulis status cerai di KTP saya nggak terima Pak. Bapak ganti aja Pak, saya mendingan statusnya janda, nggak apa-apa lah, tapi jangan cerai, gitu. Nah si bapaknya akhirnya ngejelasin sih, maksudnya kalau status janda atau duda itu rancu Bu, nggak jelas gitu ya. Ya udah akhirnya saya pulang, tapi kesel. Pulang kesel sampai mobil, saya telepon lah langsung ke Cidemi ya. Kenapa ya kok kayak gini? Gue nggak terima nih. Pokoknya kok gue nggak mau. Gue kan nggak cerai. Kenapa dibilang cerai? Pokoknya mau diganti. Ini gimana cara gantinya? Untungnya ya punya Cidemi yang sabar, yang udahlah Vi. Habis mau gimana lagi? Emang kayak begitu gitu ya. Nah kalau soal stigma masyarakat buat saya ya, sebenarnya saya nggak terlalu peduli sih. Nggak terlalu peduli apa kata orang tentang status saya gitu. Karena itu menguras energi ya buat saya tuh. Ya buat saya tuh hidup itu ya saya bisa lakukan yang terbaik yang saya bisa. Intinya hidup kita itu ya bermanfaat dan jadi berkat buat orang lain. Itu sih, nggak usah terlalu dengerin apa kata orang gitu. Fik, gue mau tanya dong, beneran pada saat lu telepon Demi sabar, nanggepinnya sabar dia, bener? Sabar dia kalau sama aku Kak Deti, sabar dia. Ya, sabar loh. Oke. Baik, kita terima dulu bukan mahasiswa ya, yang telepon bukan mahasiswa. Iya.
Gue Kita sampai sabar terharu ya. tadi, Fik, lu ngomong gitu. Gue terharu banget loh. Gimana nggak sabar, kan kita tahu dia baru seminggu ditinggal suami. iya. Masa aku marah-marah. Baiklah. Iya. Aku tadi ketawa juga sebenarnya merasa bersalah. Ini boleh nggak sih ketawa sebenarnya? Emang gitu. Sekarang boleh ketawa. Kalau waktu itu ketawa ya pada saat saya marah-marah, abis lah. Ya, kan bahaya kalau saya ketawa waktu itu. Saya didatangin Iya. rumahnya sama Vika, jadi saya diem aja waktu itu. Iya, betul. Bisa dapat pelampiasan baru setelah Bapak aduk capil nanti. Iya, saya takut. Makanya saya bilang aja, sabar ya Vik, gitu. Takut sama Vika waktu itu saya. Dan kenapa ya? Mungkin karena waktu itu juga kan emosinya masih naik turun ya. Masih sedih. Nanti tiba-tiba ya lagi jalan bisa tiba-tiba nangis berinang air mata. Kenapa sih gitu ya? Bayang. Sampai anak saya yang kecil ngomong gini, Mami, kenapa Dedi nggak ada kok Mami jadi sering nangis gitu. Nah itu yang menyadarkan saya, maksudnya oh saya harus kuat ya. Karena apa? Karena anak-anak saya ngelihat saya gitu. Nah gitulah. Iya, iya. Nah, tapi ini Kalau menarik. dimarah-marahin nggak apa-apa waktu itu mah. Sekarang nggak kok, udah jinak. Kalau sekarang gantian saya yang boleh marah sama dia, Nggak karena dia boleh, udah nggak boleh. tenang. Iya. Tapi ini menarik ya, justru kalau dari Vika menganggap bahwa status yang namanya janda nggak masalah daripada disebut cerai. Dia nggak suka banget tuh disebut cerai gitu ya. Walaupun jelas-jelas ya memang nggak ada pilihan lain, cuma cerai mati gitu atau cerai hidup. Nah, tapi waktu zaman Mbak Siva nih, ya, buat Mbak Siva kan itu sesuatu yang mengganggu banget tuh kata yang disebut janda. Nah, gimana sih Mbak Siva perasaannya waktu itu? Iya, itu yang tadi saya bilang ya, akhirnya saya putuskan karena saya belum merasa nyaman dengan status baru saya, nggak banyak orang yang tahu jadinya gitu, nggak banyak cerita gitu ya, kalau orang nggak banyak orang yang karena tahunya waktu itu sama suami LDR gitu ya, karena beliaunya juga tugas keluar kota. Jadi kalau ada yang tanya suami di mana gitu, oh ya lu tugas keluar kota gitu, dinas gitu dan sebagainya. Buat saya itu waktu itu adalah yang solusi buat saya yang paling tepat waktu itu gitu. Karena saya nggak suka harus dealing dengan orang ngomong ini, orang ngomong itu, saya nggak suka gitu. Maunya ya udah gitu, biar saya urus urusan saya sendiri gitu. Saya nggak perlu ditambahin lagi semua komentar orang dan sebagainya. Mungkin bedanya Mbak Vika itu kali ya, kalau Mbak Vika mau cuek aja serah bodoh gitu ya. Kalau saya mungkin masih agak ini nih, maksudnya nggak seneng gitu dengar orang ngomong sesuatu yang ini harusnya bukan urusan lu lah gitu. Tapi kan namanya orang kita nggak bisa kontrol dong ya gitu, mulut tetangga, mulut banyak yang kita tidak bisa kontrol. Jadi buat saya Goyang aja loh. Suara dari rumput yang bergoyang itu juga ada. ada banyak gitu. Jadi buat saya waktu itu solusinya adalah oke, semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman buat saya gitu. Jadi karena saya nggak gitu tadi gitu, stigma orang, saya membayangkan kalau misalnya orang dengar saya statusnya begitu, nanti akan muncul pikiran buat dalam pikiran saya ya, nanti ada yang iseng kayak gitu-gitulah gitu, maksudnya ada yang mungkin saya nggak tahu sih, nyoba gitu kali ya, mau nggak jadi istri kedua dan sebagainya, itu nggak nyaman buat saya gitu. Itu again itu secara budaya, karena mungkin saya ada lingkungan sekitar saya mungkin ada yang melakukan hal itu gitu ya, jadi saya membayangkannya nggak mau gitu. Pokoknya aku mau urus urusanku sendiri dan aku nggak mau orang tahu urusanku gitu. Walaupun sebenarnya ada positif negatifnya nih Mbak Deni, di satu sisi ya, orang nggak banyak tahu berarti nggak ganggu saya dong gitu kan ya. Iya. Tapi walaupun waktu itu belum kepikiran, cuma setelah sekian tahun saya baru tahu ya, kalau orang yang nggak banyak tahu berarti kan channel saya buat kenalan sama orang baru juga terbatas kan ya gitu. Saya nggak punya jaringan ini gitu. Saya Nggak punya jaringan. Jaringan dong. itu masalahnya. Jadi kalau setiap hal yang kita jalani itu ada positif, negatif. Mbak Vika ketawa karena dia belum kepikiran ke situ gitu kan. Belum. Masih baru tambah udah beberapa tahun gitu Mbak baru. Kok gue nggak punya kenalan ya, nggak ada orang yang mau kenalin. Iyalah, orang mereka nggak tahu kalau lo single gitu. Gitu sih. Ada nggak sih yang naksir ada nggak?
Iya ya, nanti Karena kita boleh nggak laku. tiba-tiba kepikiran jadi peluang loh buat Nah, Nggak laku saya mah. itu kayaknya bisa dijadikan topik baru lagi tuh nanti kalau soal pengalaman itu. Kita tunggu Mbak Vicky nanti kira setahun 2 tahun gitu ya, kita oh iya. lagi gitu ya. Nanti tuh pasti akan banyak tuh ceritanya Mbak. Saya udah Kamu banyak. yakin banget sih dibilang nggak laku? Ini saya pioneering. Pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Pernah duluan. Nanti saya ajarin. Loh kok saya Ajarin. Ngajarin. Mbak Siva, dulu saya masih muda aja kan, besarnya di Jakarta ya, nggak laku. Lakunya sama orang Orang Bandung. Bandung. Itu masih gadis, gimana sekarang? Berarti mungkin nanti jangan lakunya sama orang Tegal. Itu Ya lagi bisa ya. ngecengin yang itu tuh yang baju hitam. Oh iya. Belakang tuh ya. kayak gitu ya, yang mulai di belakang itu ya. Oh, ceritanya lu mau ini ya, Fik, mau go internasional ya? Iya, maksudnya biar nggak banyak berantem kan, mau ngomong aja mikir dulu. Susah. Sama berantem. Betul, loadingnya lama, jadi udah nggak sempet marah ya. Iya. Bagus juga, bagus Betul, juga. betul. Wah, seru banget ya pembicaraan sore hari ini. Omong-omong, kayaknya kita perlu ngafe ini, kita perlu pesan makanan dan pesan minuman dulu ya. Oke. Ya, kita istirahat dulu, kita pesan dulu, kita ngopi sedikit. Aku Nanti ke toilet setelah- dulu ya. Boleh, setelah ini nanti kita akan bicara lagi, ngobrol lagi hal yang paling mengasihkan di ujungnya, yaitu kita akan bicara tentang bagaimana perasaan cinta yang hilang. Cie, perasaan cinta yang hilang. Ada apa dengan cinta yang hilang? Oke, perempuan Indonesia tungguin ya, apa kata mereka dan apa yang mereka alami. Oke. Oke.